Halo, perkenalkan nama saya Sabita Nuha Mumtaza dengan NIM 06141282429042. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan dosen kepada kami untuk memenuhi tugas UAS Kesehatan dan Gizi. Yang pertama itu, kita harus menangani kesehatan anak itu ada dua aspek, yaitu fisik dan psikisnya mereka. Yang pertama itu kesehatan fisik anak, yang dimana paling utama itu pemenuhan gizi yang seimbang. Jadi anak harus mendapatkan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang cukup. Selain itu, imunisasi juga penting banget untuk pencegahan penyakit. Lalu, kita juga harus membiasakan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, seperti cuci tangan dan menjaga kebersihan. Anak juga perlu aktivitas fisik, misalnya bermain aktif supaya tubuhnya berkembang. Dan jangan lupa pemeriksaan kesehatan rutin seperti menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan mereka. Yang kedua itu ada kesehatan psikis anak, yang dimana ini berkaitan dengan mental dan emosial mereka. Anak perlu diberi kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Lingkungan juga harus aman dan nyaman. Kita juga perlu memberikan stimulasi seperti bermain dan belajar. Yang penting hindari kekerasan baik fisik maupun verbal, dan bantu anak untuk mengekspresikan emosi mereka. Nah, untuk penanggulangan kelainan gizi, caranya antara lain dengan edukasi gizi kepada orang tua, pemberian makanan tambahan atau PMT, lalu diet khusus sesuai kondisi anak. Bisa juga dengan pemberian suplemen seperti zat besi atau vitamin A. Selain itu, pertumbuhan anak perlu dipantau di posyandu, dan kalau ada penyakit penyerta harus ditangani juga. Kalau kita lihat kasus anak 3 tahun yang sering lemas, kurang aktif, dan badannya tidak naik selama 3 bulan, kemungkinan besar anak tersebut mengalami gizi kurang atau awal dari malnutrisi energi protein. Kenapa? Karena berat badan yang tidak naik itu karena gangguan pertumbuhan pada anak. Lalu kondisi lemas atau kurang aktif menunjukkan kekurangan energi, padahal di usia 3 tahun kebutuhan energi anak itu cukup tinggi. Kondisi ini berlangsung lama. Anak juga beresiko mengalami stunting atau kekurangan zat gizi mikro seperti zat besi dan vitamin. Oke, jawaban nomor 3 itu kita menghitung. Untuk perhitungan energinya, kita harus menyumbangkan semuanya, yang dimana anak itu memakan sarapan dengan 350 kalori, makan siang 345 kalori, dan snack sore itu 110 kalori. Jadi total keseharian yang mereka makan itu hanya 805 kalori. Nah, kalau dibandingkan dengan kebutuhan anak yang berusia 4-5 tahun yang sekitar 1.200 sampai 1.600 kalori per hari, jelas ini masih sangat jauh di bawah kebutuhan mereka. Jadi kesimpulannya, menu tersebut belum mencukupi kebutuhan energi dan beresiko menyebabkan gizi kurang pada anak tersebut. Pada jawaban 4A itu pada kasus mahasiswa yang sering pusing, lemas, dan mengantuk, kemungkinan besar dia mengalami anemia defisiensi zat besi, yang dimana bisa juga karena kekurangan energi dan protein atau kekurangan vitamin dan mineral. Penyebab terlihat dari pola makannya, misalnya sarapan hanya kopi dan roti, makan tidak teratur, bahkan hanya sekali sehari, kurang minum air dan tidak makan buah. Dampaknya tentu saja mudah lelah, konsentrasi menurun, produktivitas terganggu, dan daya tahan tubuh juga ikut menurun. Jawaban 4B itu kalau mahasiswa yang berumur 19 tahun dengan pola makan tidak sehat, bisa kita analisis bahwa pola makannya itu sangat tidak seimbang, yang dimana dia cenderung tinggi karbohidrat seperti nasi dan mie, juga tinggi gula dari teh manis, tapi rendah protein, vitamin, dan serat karena tidak makan sayuran dan buah. Kalau dibandingkan dengan kebutuhan energi sekitar 2.650 kalori per harinya, kemungkinan asupan tidak hanya kurang tapi juga seimbang.
Dampaknya bisa beragam, mulai dari risiko obesitas, gangguan pencernaan, daya tahan tubuh menurun, sampai mudah merasa lelah. Untuk jawaban soal kelima, pada soal ini kita hitung dulu total energinya. Yang bubur ayam itu sekitar 220 kalori, pisang 90 kalori, dan air putih itu 0 kalori. Jadi total semua yang dimakan itu 310 kalori. Kalau ditanya apakah cukup untuk aktivitas 5 jam, jawabannya itu tidak. Karena kebutuhan anak TK itu sekitar 1.200 sampai 1.600 kalori per harinya. Jadi 310 kalori itu terlalu sedikit untuk mereka, dan menu ini lebih cocok sebagai makanan ringan, bukan sebagai menu utama untuk menunjang aktivitas selama 5 jam anak itu beraktivitas.